Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman dimanapun Anda berada, maaf ini berita khusus buat TKI yang berada di Hong Kong. Ini ada berita job supir stay out yang membutuhkan job bisa menghubungi Mas Bambang Irawan lewat Facebook atau lewat komentar di video ini. Nanti tak kasih tahu nomornya Mas Bambang. Itu tempatnya di Mongkok. Untuk masalah gaji belum begitu jelas, tapi yang jelas di atas 10.000. Rumah majikan yang bayar. Dan kerjaan juga sekitar situ saja enak. Jadi kalau libur udah nggak usah keluar uang. Banyak teman bisa tiap hari bisa cangkruan di jembatan. Yang jelas gaji 10.000 up atau sekitar 18 juta bersih tuh, insya Allah bersih. Yang membutuhkan, yang mau finish atau yang baru mendapatkan SIM bisa menghubungi Mas Bambang, tapi ini khusus cowok ya, khusus cowok dulu. Nanti kalau ada job yang buat cewek nanti tak bikin video lagi. Pekerjaannya enak, tidak sana sini, tidak seperti saya dari ini Taipo ke Wong Chuk Hang, ke Sian Park, terus ke kantor Putres Hill, kadang 3 kali PP, kadang sekali, ya nggak tentu kalau saya, tapi kan jauh. Kalau pagi harus ngebut, saya mengejar waktu agar tidak macet. Kalau yang itu enggak begitu, sering nganggur, paling cuma parkir begitu yang sering. Oke, yang mau finish atau baru dapat SIM segera menghubungi Mas Bambang Irawan lewat itu Facebooknya Mas Bambang Irawan. Yang belum punya SIM, saya sarankan untuk mencari SIM biar kita bisa bekerja lama di Hong Kong. Karena di Hong Kong bekerjanya itu kan enak, tidak seperti di negara lain. Kalau cowok kan harus bekerja di pabrik, enggak istirahat. Kalau di Hong Kong kan nyoper cuma nyantai, bisa tidur, bisa sambil cuci mata. Pokoknya di Hong Kong itu sahdu buat cowok. Kalau teman-teman yang tidak mencari SIM, kebanyakan kalau majikan sudah tidak memerlukan, untuk mencari majikan baru itu susah. Kebanyakan ya pulang, dan akhirnya getun buri. Kalau disarankan mencari SIM tidak mau. Kalau sudah pulang di Indonesia suruh nyarikan job itu susah kalau kita tuh kalau nggak punya SIM. Apalagi pekerjaan
pekerjaan di rumah itu kan kebanyakan bosnya itu suruh mencarikan CC-nya, jadi kebanyakan ya CC-nya mencari saudaranya, jadi kan susah begitu. Susahnya di Hongkong itu itulah, makanya kalau ada yang bilang nggak dicarikan takut kesaingan, itu memang susah gitu. Cari job cowok itu susah, jadi ya maklum saja lah. Apalagi job cowok di Hongkong itu belum resmi, itu cuma job permintaan saja. Kalau ilegal ya ada, tapi ya resikonya di penjara. Tapi akhir-akhir ini ada berita yang oper yang OS itu mau dipenjara kayak di Makau. Jadi yang paper itu sudah tidak diterima di Hongkong, rencana loh, tapi aku nggak begitu jelas beritanya benar apa tidak. Tapi yang jelas Presiden kita Joko Widodo itu sudah meminta pemerintah Hongkong untuk memulangkan semua pengungsi dari Indonesia, karena memang ya banyak masalah. Yang jelas ada TKW yang hilang entah kemana, tidak pulang, lama nggak menghubungi keluarga. Jadi kan keluarganya lapor ke sana ke sini, akhirnya kan sampai juga ke telinga Presiden. Ya akhirnya buat memorandum agar semua pengungsi dari Indonesia dipulangkan. Tapi saya dengar itu malah semua mau ini, Hongkong tidak menerima. Tapi ya belum jelas, itu masih berita saja, berita gosip. Kalau masalah job ilegal itu memang ada. Saya sudah ya agak lama lah di Hongkong, mulai 2004, dan saya itu banyak teman-teman yang bekerja ilegal itu banyak sejak dulu. Tapi ya mereka bekerja, tidak seperti akhir-akhir ini kan nggak bekerja terus itu morotin cewek-cewek, akhirnya bermasalah, viral. Akhirnya kan ya banyak yang tidak suka, ya ada yang itu dihajar sama teman-teman sendiri. Ya kalau memang niatnya cari uang ya bekerja lah, jangan menipu sana sini, akhirnya bermasalah, masuk berita, akhirnya semua kena. Yang kita seperti kita ini benar-benar bekerja tapi akhirnya kena juga. Di Hongkong tuh banyak pekerjaan, sejak dulu pekerjaan ilegal itu ada, gajinya pun ya lumayan, pokoknya 10.000 ya 8.000 sampai 10.000 sampai 12.000, ada yang 15.000. Dan kalau paper kan sudah bebas makan tidur, sudah ada tanggungan dari itu, tapi ya resikonya penjara kalau ketangkep. Kalau masalah pekerjaan itu memang ada, saya sejak dulu sudah tahu. Masalahnya kan teman-teman yang ilegal sering ngumpul di tempat saya. Waktu saya dulu kan stay out di Yunlong, jadi teman-teman itu sering ngumpul di rumah saya. Jadi kan cerita-cerita masalah pekerjaan itu saya juga tahu. Itu di tempat sampah, ngumpulin sampah itu, nyelep botol, itu gajinya kan lumayan ya, pokoknya 12 sampai 15. Tapi ya memang harus hati-hati karena kan namanya ilegal. Tapi kalau ada yang memperjualbelikan pekerjaan itu ya resikonya penjara 6 tahun, dendanya 1 M. Makanya jangan sampai memperjualbelikan pekerjaan ilegal, apalagi di Hongkong.
kalau mengajak temen atau saudara ke sini tanpa biaya kan resikonya dia sendiri. Tapi kalau minta bayaran kan nanti ngomong sana sini akhirnya kamu kena juga. Jadi saya sarankan nggak usah jual beli pekerjaan, apalagi pekerjaan ilegal, karena nanti resikonya penjara. Karena teman saya juga pernah, dulu teman tapi ya sekarang sudah bukan teman lagi, karena terlalu sombong menyombongkan diri, akhirnya kena penjara 6 tahun. Nah, teman-teman jangan sampai memperjualbelikan pekerjaan ilegal, resikonya berat. Dan sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.